Sebenarnya, tidur merupakan kebutuhan manusia yang dilakukan setiap hari untuk menjaga agar tubuh tetap fit dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Namun tak sedikit mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai tidur. Lantas, apakah mitos-mitos ini sudah terbukti kebenarannya? Atau ada fakta-fakta lain yang bisa dijelaskan secara logika? Ternyata di antara berbagai mitos mengenai tidur, beberapa di antaranya bisa jadi benar, atau ada juga yang justru malah menyesatkan sejumlah orang yang mempercayainya. Dan agar tak terjebak dengan mitos yang salah, berikut On The Spot akan membahasnya dalam segmen Fact and Myth mengenai tidur. Yang pertama adalah kebiasaan menghitung domba untuk membantu agar cepat tidur. Kebiasaan ini kerap diajarkan para orang tua pada anak-anaknya sejak kecil agar mudah tertidur. Ide di balik cara ini adalah dengan mengimajinasikan sesuatu yang menenangkan, maka akan membuat tidur menjadi lebih cepat. Namun teknik seperti ini sebenarnya belum pernah dibuktikan dengan penelitian. Lalu, ampuhkah sebenarnya cara ini? Menurut psikolog tidur Australia yang bernama Diane Richards, cara ini bisa ampuh dan bisa juga tidak, tergantung orangnya. Sebab setiap orang memiliki perbedaan mengenai suatu hal yang dianggap menenangkan. Bisa jadi bagi sebagian orang, menghitung justru adalah sesuatu yang membuat stres, namun tidak untuk orang lainnya. Ternyata menghitung domba pun bisa menyebabkan istirahat semakin sulit, karena otak Anda akan merasa bosan saat menghitung, kemudian lebih memilih memikirkan persoalan-persoalan yang membuat Anda lebih susah tertidur. Darkness drains and light will come again. Swing open up your... Pernahkah Anda tidur di sore atau petang hari, lalu terbangun di malam hari dan merasa linglung? Beberapa orang mengaku pernah mengalami hal seperti ini saat tidur sore atau petang, di mana saat bangun dia akan menganggap jika dirinya kesiangan dan terlambat melakukan sesuatu padahal ternyata itu masih malam hari. Misalnya saat dirinya terbangun pada pukul 10 malam, dia akan merasa itu adalah pukul 10 pagi dan membuatnya stres lalu terburu-buru bersiap-siap karena merasa terlambat. Faktanya, tidur sore atau petang di mana saat tidur masih terang dan saat bangun sudah gelap dapat mengganggu jam biologis manusia. Proses bangun setelah tidur sore atau petang sendiri membebankan stres tertentu pada bagian tubuh sehingga dapat menimbulkan disorientasi waktu. Selain itu dapat memicu perubahan negatif dalam hormon dan juga tidak baik untuk kesehatan, terutama mempengaruhi kadar gula darah dan diabetes. Ada orang-orang yang memiliki kebiasaan tidur di siang hari. Namun ada juga yang mengatakan jika seseorang tidur di siang hari, berarti orang tersebut pemalas. Alasannya, siang merupakan jam sibuk di mana orang-orang melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Faktanya, tidur siang justru sangat baik bagi kesehatan jika dilakukan dalam waktu sebentar, yakni sekitar 15-30 menit. Beberapa manfaat tidur siang diantaranya adalah meningkatkan daya ingat pada otak, meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan mood, meningkatkan fungsi indera dan kreativitas, mengatasi insomnia, serta mencegah penyakit jantung dan stroke. Kebanyakan orang-orang mengabaikan pentingnya tidur siang walaupun hanya sebentar saja, terutama bagi pekerja kantoran yang selalu sibuk di saat mata Anda benar-benar mengantuk saat bekerja. Sebaiknya luangkan waktu untuk tidur agar saat bangun tingkat kewaspadaan Anda bertambah. Namun ingat, semua manfaat tidur siang akan didapat jika dilakukan sebentar saja. Sebab jika tidur siang terlalu lama, bukannya manfaat yang diperoleh, melainkan penyakit yang semakin menumpuk. Benarkah mendengkur merupakan tanda dari tidur yang lelap? Faktanya adalah sebaliknya. Orang yang mendengkur atau mengorok justru biasanya mengalami tidur yang tidak nyenyak. Mendengkur merupakan salah satu gejala kelainan tidur yang disebut sleep apnea atau nafas yang berhenti saat tidur.
Ini terjadi akibat saluran nafas yang melemas dan menyempit saat tidur. Walau gerakan nafas tetap ada, udara tak ada yang bisa lewat. Dalam keadaan sesak, mekanisme pertahanan tubuh akan membangunkan otak sejenak untuk mengambil nafas. Setelahnya penderita langsung kembali tidur. Walau mengalami henti nafas ratusan kali, penderita sleep apnea tak pernah ingat kalau dirinya terbangun-bangun dari tidur. Tetapi ia bangun tak segar dan terus mengantuk di siang hari biarpun tidur sudah cukup lama. Tanpa disadari, mendengkur dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes, gangguan jantung, impotensi, hingga stroke. Sampai saat ini, mendengkur masih merupakan gangguan tidur paling berbahaya tapi paling diabaikan masyarakat. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're Berikutnya adalah mitos atau pendapat yang mengatakan bahwa tidur dengan lampu terang merupakan kebiasaan dan tak berpengaruh pada kesehatan. Faktanya, tidur di malam hari dengan lampu menyala ternyata memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan tubuh. Sebaliknya, tidur dalam keadaan lampu gelap ternyata memiliki berbagai manfaat bagi tubuh. Sebab hanya dalam keadaan yang benar-benar gelap, tubuh menghasilkan melatonin, yang merupakan salah satu hormon dalam sistem kekebalan tubuh yang mampu memerangi dan mencegah berbagai penyakit termasuk kanker payudara dan kanker prostat. Sebaliknya, tidur dengan lampu menyala di malam hari, sekecil apapun sinarnya, menyebabkan produksi hormon melatonin berhenti. Mungkin tak pernah Anda bayangkan sebelumnya, terbiasa tidur malam dengan kondisi lampu menyala akan mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan yang merugikan. Tidur malam dengan lampu menyala akan menghambat produksi hormon melatonin yang berperan dalam mencegah dan menghambat perkembangan sel kanker pada tubuh. Paparan cahaya lampu saat tidur di malam hari juga dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kanker payudara dan kanker usus besar bagi kaum wanita. Tidak membiasakan diri tidur malam dengan lampu mati akan berakibat juga pada berbagai gangguan tidur, gangguan jantung, gangguan sistem metabolisme tubuh, serta kemungkinan besar terkena penyakit diabetes yang bisa mengancam jiwa. oh, won't you stay with me? Pernahkah Anda mengalami mimpi buruk lalu merasa tertindih dan tak bisa bergerak saat terbangun? Ini merupakan gejala gangguan tidur sleep paralysis atau biasa disebut juga erep-erep. Hampir setiap orang selalu mengaitkan hal ini dengan hal mistis. Sebab orang yang mengalami sleep paralysis memang akan merasa seperti ditindih dan terkadang disertai halusinasi seperti adanya kemunculan makhluk halus. Apakah benar demikian? Berdasarkan kacamata medis, fenomena yang disebut sleep paralysis atau kelumpuhan tidur bisa terjadi pada siapa saja. Setidaknya orang akan mengalaminya sekali atau dua kali dalam hidupnya. Tak perlu khawatir, sleep paralysis biasanya tidak berbahaya. Faktanya, ketika seseorang tidur, aktivitas otak mengalami dua hal berbeda. Yang disebut tidur aktif atau REM, Rapid Eye Movement, dan tidur non-REM. Non-REM akan menghasilkan gerakan selama tertidur, seperti berbicara dalam tidur atau berjalan ketika tidur. Sedangkan REM akan mempengaruhi denyut jantung, laju respirasi, dan tekanan darah ketika tidur. Secara psikologis, sleep paralysis berhubungan dengan tidur di tahap REM, di mana setelah mengalami tidur REM, mata terbuka namun kelumpuhan tetap bertahan. Biasanya hal ini mengakibatkan halusinasi. Sleep paralysis atau erep-erep biasanya terjadi sekitar 2-3 menit. Setelah otak dan tubuh berhubungan kembali, penderita dapat menggerakkan tubuhnya kembali. Namun, memori dari sensasi yang mengerikan atau mimpi buruk biasanya dapat bertahan lama. Sejauh ini, para psikologis memberikan gambaran umum mengenai penyebab terjadinya sleep paralysis, seperti pola tidur tak tentu, stres, dan perubahan mendadak pada lingkungan atau gaya hidup, dan kebiasaan tidur menghadap ke atas. Dan pemirsa, itulah beberapa fakta dan mitos mengenai tidur. Semoga menambah pengetahuan kita semua ya.